A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma yurisul hifdha wa fi ma yurisun nisyan. Pasal menerangkan tentang hal-hal yang bisa membuat hafalan menjadi kuat atau hal-hal yang bisa menjadikan hafalan menjadi mudah, menghafal itu mudah, dan hal-hal yang menjadikan gampang lupa. Wa asbabul hifzi al-jiddu wal muwadzabah wa taqlul kita wa salatul lail wa qiraatul Qur'an min asbabil hifzi. Sebab yang paling kuat untuk mudah menghafal adalah terbiasa kerja keras, terbiasa sungguh-sungguh, terbiasa menggunakan pikirannya. Karena pikiran itu seperti alat, ketika sering diasah maka menjadi tajam. Ketika sering digunakan untuk hafalan maka menjadi kuat hafalannya. Tapi setiap orang itu metode hafalannya beda-beda ya. Setiap akal itu menampung metode hafalnya itu beda-beda. Wal muadzabah dan continue atau terus menerus atau istiqomah. Wa taqlil hidayatan makanya sedikit. Artinya sedikit itu tidak banyak ya, pas lah. Atau kurang tapi bukan terlalu sedikit terus lemes enggak. Wa salatul lail sering melakukan salat tahajud wa qiraatul Qur'an min asbabil hifz. Dan juga membaca Al-Qur'an itu termasuk sebab-sebab memudahkan hafalan. Hafalan itu gampang, terkadang hafal itu terus laline yo suwi. Qila laisa syai'an azza lahu min qiraatil Qur'an nazaran. Ada makalah mengatakan bahasanya tidak ada sesuatu yang lebih menguatkan hafalan, memudahkan hafalan, mengalahkan sering membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Artinya tidak membaca Al-Quran dengan lawaran atau hafalan, tapi melihat Quran, membaca Quran dan melihat ini bisa menambah kekuatan dalam hafalan, menjadikan mudah berhafalan. Gampangannya ya ndadekno cerdas ya. Wong sering maca Quran itu insyaallah sadekno cerdas. Wa qiraatul Qur'an nazaran afdal liqal asal amlumatan nazaran. Dan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu adalah ibadah yang paling utama. Karena ada dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu a'mali qiraatul Qur'an. Amal yang paling utama yaitu amal kesunahan yang paling utama dari umatku adalah membaca Quran dengan melihat mushaf. Ini juga sering saya lihat ya dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akhlak, dalam bahas bab keutamaan baca Quran itu dalilnya ya ini afdalu a'mali ummati qiraatul Quran. Jadi maca Quran itu paham ora paham itu nang atiku adem ya, nang atiku tenang kaya ana nure.
Termasuk membaca Quran yaitu memahami Al-Quran ya. Termasuk membaca Al-Quran yaitu angen-angen maknanya Al-Quran. Dan saya kira memahami Al-Quran itu ya, ngaji karo sing bisa memahami Quran ya. Mengikuti pengajian, mendengarkan ustadz-ustadz yang mengajarkan tafsir Al-Quran ya. Ustadz-ustadz yang menjelaskan isi Al-Quran itu termasuk memahami Al-Quran ya. Ora iso memahami dhewe ya, takon apa jenenge? Takon karo wong liya utawa ngrungokno sing iso memahami Al-Quran. Termasuk belajar apa termasuk ngaji, mengikuti pengajian itu termasuk memahami Al-Quran karena sering yang mengisi itu memberikan dalil yang dikutip dari Al-Quran, dikutip dari hadis yang diambil dalam hadis. Ra'asyaddad bin Hakim pada ikhwani pada fi filman qala ya isyana jatta wa anfa qala ibratun nazaran. Syaddad bin Hakim bermimpi bertemu dengan teman-temannya yang sudah meninggal. Kemudian Syaddad bin Hakim bertanya kepada temannya, ayu syai'in wajadtahu anfa, hal apa yang paling bermanfaat ketika kamu di alam kubur? Qala qiraatul Qur'an nadharan. Kemudian temannya itu menjawab, yaitu yang paling bermanfaat adalah membaca Quran dengan melihat mushaf. Wa yaqulu inda rafil kitab bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah azim adada kulli harfin kutiba. Ini kitab di sini kalau di sarahnya Ta'lim wa yaqulu inda rafil kitab ay alkitab alladzi qara'ahu wa tala'ahu. Ini kitab itu maksudnya Al-Qur'an, tak kitab pelajaran ya. Yang terangkan kitab yang dibaca dan dimutalaah. Seyogyanya seorang talibul ilmi itu ketika mengangkat kitab itu, apakah Al-Quran, apakah kitab yang dipelajari alam, itu membaca bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah adada kulli harfin kutiba. Dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allahu Akbar, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang agung, yang mulia, yang maha mengetahui. Membacanya, aku membaca ini, memuji ini dengan bilangan setiap huruf yang tertulis. Wa yuktabu abadal abin wa dahrat dahirin, dan setiap huruf yang akan ditulis selama-lamanya, sepanjang waktu. Mungkin kitab ya, setelah mengangkat kitab atau mengambil kitab, bismillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat. Sekali ya kitab ini. Wa yaqulu ba'da kulli maktubin amantu bil wahidil ahad al haqqi wahdahu la syarika lah wa amantu bima siwahu. Dan seorang talibul ilmi, pelajar atau siswa ataupun orang lain ya, ataupun orang lain, orang iman lah, ketika setelah menulis ilmu, maka dia sebaiknya berkata amantu billahi ahad al-haqqi wa ta'ala. Aku beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Benar,
yang tidak ada sekutu padanya, dan aku mengkufuri selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuksurat an nabi fa innahu dzikrun lil alamin. Dan seorang talibul ilmi, seorang murid, seorang santri khususnya ya, dan juga seorang orang Islam, orang imam, awam atau ngalim, itu seyogyanya memperbanyak membaca salat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena memperbanyak membaca salat itu, karena salawat itu adalah zikir untuk alam, zikir untuk semua alam, semesta alam, baik alam dunia, alam akhirat ya, atau alam manusia, alam jin, alam malaikat. Ini zikirnya termasuknya adalah sholawat. Kalau di sarahnya taklim termasuk yaitu rahmatun lahum, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan dengan berkahnya sholawat maka akan turun rahmat, dan juga bisa menguatkan hafalan dan menghilangkan lupa, menghilangkan sifat pelupa. Kila syi'ron syakauti ila wakin su'ahihi fasinan dan nafidha fatun minafudlala ta'ala asik. Ini termasuk agar gampang menghafalkan ya, buat hafalannya, dan juga menghilangkan sifat pelupa, yaitu meninggalkan maksiat ya. Cuma ini tidak disebutkan langsung, disyairkan. Syakautu ila waqi'in, saya bertanya, saya curhat kepada Imam Waqi'. Ini perkataan Imam Syafi'i ya. Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Aku curhat, aku bertanya kepada Imam Waqi', kenapa hafalanku itu lemah, atau hafalanku tidak kuat, walaupun mungkin sak lemah-lemah Imam Syafi'i ya lebih kuat daripada hafalan kita ya. Harus ada nih latar kelmasi. Kemudian Imam Waqi' memberikan jawaban, menunjukkan jawaban agar Imam Syafi'i secara khusus dan talibul ilmi secara umum untuk meninggalkan maksiat. Fainal hifdza fardun min ilahi, karena semuanya bisa menghafalkan, gampang menghafalkan, itu adalah sebuah anugerah dari Allah, wa fadlullahi la yu'tali asli, dan anugerah dari Allah itu tidak diberikan kepada orang maksiat. Wasiwaku, termasuk yang menguatkan hafalan adalah siwak, yaitu membersihkan mulut ya, dengan siwak, dengan sikat gigi ya, pokoknya menjaga kebersihan mulut. Wasyurbul asali, dan minum madu, waklul kunduri, masuk kari, dan makan makanan Turki ya. Neng kamus gak ono, gak temu. Waklul kunduri bit Turki, di Turki, buah makan Turki. Masuk kari bersamaan dengan permen, bersamaan dengan manisan, dengan gula. Ini versi. Waklu ida isyrita zabibatan hamra ulayamin ala rif yurisul hifdha. Dan makan 21 anggur kering yang berwarna merah. Anggur kering itu biasanya kuning ya. Ini merah, maksudnya merah kuning bro, merah. Setiap hari saat perut kosong atau pada waktu lapar. Alarek ini ditafsiri, disarai taklim itu alal itu juga bisa menjadikan kuat hafalan. Wasfi min kalimul abdur ma'askan, dan bisa membantu
menyembuhkan dari banyak penyakit. Kullu ma yaqulul balagha itu. Dan setiap makanan yang sedikit lendir, sedikit basah-basah, maka bisa menguatkan hafalan. Wa kullu ma yazidu fil balagha wirusun. Dan setiap perkara yang menambahi lendir-lendir itu akan menyebabkan mudah lupa. Wa ma yurisun nisal fal ma'asi maka satu semua palhum wal asan fil dunya. Atau menalal yang menyebabkan gampang lupa adalah sering melakukan maksiat, terus dosanya banyak, kemudian sering susah, sedih, masalah dunia, maka satu asil walaik, dan banyak kesibukan-kesibukan yang lain selain ilmu ya. Dan juga banyak konsentrasi yang lain, maksudnya konsentrasinya terpecah untuk hal yang lain. Ya Gus Bak sering ngendikan kalau aku ya Gus Bak tidak mempunyai masalah hafalan ya. Untuk kene-kene akeh lali ya, akeh dosane mungkin ya. Dan juga pikirannya yang jangan percaya dunia ya akhirat. Ya kalau banyak maksiat ya bertobat kepada Allah. Sering bertobat ya, sering istighfar. Maka zakarna anna la yanbaghi al-'aqil ayah tamalam dunya. Dan aku pernah menjelaskan bahasanya seorang yang pintar, seorang yang cerdas, seorang yang punya akal seharusnya tidak berfokus utawa nyentelake atine ya. Tuh atine ya pikirane dalam urusan dunia. Kalau bergerak untuk mencari dunia ya tanpa dilebokno hati ya, yang tetap nganggo pikiran, tapi ora sik dilebokno hati, pikiran dalam hati ya mlakune utawa itu sebuah permainan karena innamal hayatud dunya la'ib ya. Jadi Allah itu di tangan saja, tidak di hati. Itu ya enggak masalah. Kalau sampai di hati ya berarti susah. Karena yadur wala yang fa'u, karena tidak berguna dan tidak bermanfaat dan membahayakan. Wa mudnya la takhlu'ana zulma fil qalbi. Karena kesusahan memikirkan dunia itu akan menyebabkan kegelapan dalam hati. Wa mul akhra tahlu 'alin nur fil qalbi. Kalau kesusahan karena memikirkan akhirat, maka akan menjadikan cahaya dalam hati. Contohnya kesusahan memikirkan akhirat adalah dia biasa jamaah, ketika ketinggalan jamaah dia susah ya. Dia biasa mengikuti ngaji, ketika ketinggalan ngaji dia susah. Dia biasa belajar, kalau nggak belajar dia susah ya. Dia biasa sosialisasi, melakukan bakti sosial ya, menjadi relawan, ketika dia tidak bisa dia susah ya, termasuk akhirat. Biasa tahajud, ketika tidak tahajud susah. Tadharu asaru fi shalat. Dan nur tersebut, cahaya tersebut itu bisa terlihat pada waktu sholat. Sholat itu bisa nyaman, sholat itu bisa enak ya. Wa mudunya yamna'u 'anil khair. Orang yang susah karena dunia akan mencegah dia untuk melakukan kebaikan. Wa mul akhra yahmilu 'alai wal istighfal bis salat al khusyu'. Orang yang susah karena akhirat maka akan mendorong untuk melakukan kebaikan. Al istighfal bis salat al khusyu' wa tasil ilmi yunfil hamal hazan.
seorang yang menyibukkan diri, seseorang yang melakukan sholat dengan khusyuk, dan seseorang yang selalu mencari ilmu, maka akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya. Karena golek ilmu ku gak ini ku terus susah hilang ya, karena nikmatnya ilmu, manisnya ilmu. Seperti yang diterangkan oleh musannaf, ilmu itu juga ada manisnya. Jadi amal itu juga ada manisnya, iman itu ada manisnya, amal itu ada manisnya, ilmu juga ada manisnya. Seorang yang bisa memahami ilmu dengan cara belajar atau berangan-angan diskusi itu mengalahkan yang lain. Kama qala Syekh Imam Nasr Ibnul Hasan Al-Mardinani fi qasidatin lahu, seperti halnya dawuhnya Syekh Imam Nasr bin Hasan Al-Mardinani dalam qasidah atau syair yang dibuatnya. Ista'in nasrabnal hasan fi kullin muhtazan. Mintalah pertolongan Nasr bin Hasan dalam setiap ilmu yang akan kau hafal. Ini Nasrabnal Hasan itu kalau dalam sarahnya Ta'lim itu membuang huruf nida, ista'in ya Nasrabnal Hasan, ista'in utlubul ma'unah, mintalah pertolongan. Yuhtazan ini disarai yufat, artinya mintalah pertolongan ketika kamu mencari ilmu yang wajib dihafal, minta pertolongan kepada ustadz dan teman-temannya. Dakalladzi yunfil hazan, hal itu yaitu mencari ilmu itu akan menghilangkan kesusahanmu, wa ghairu la yutaman, dan yang lain itu selain mencari ilmu itu tidak bisa menghilangkan kesusahan. Andaikan menghilangkan kesusahan ya, seperti kebahagiaan, kesenangan dunia, itu mungkin hanya sekilas, tapi tetap membekaskan kegalauan, apalagi kesenangan yang berupa kemaksiatan. Ini tidak bisa menghilangkan kesusahan, dia tetap akan kosong, jiwanya akan kosong, tetap susah walaupun keberlapan dunia, yang beda dengan ibadah, beda dengan mencari ilmu. Wasyal imam, karena kesenangan dunia apalagi kemaksiatan itu dia karena menuruti nafsunya dituruti, dan nafsu itu tidak akan puas, makanya dia susah-susah terus. Wasyal imam al-ajal Nasmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi ummi waladin lahu syi'ron, dan Syekh imamnya aku Nasmuddin sebagai lintang agama yaitu Umar bin Nasafi itu mempunyai syair yang diberikan kepada budak waladnya ya, budak yang mempunyai anak atau hamil anaknya Umar bin Muhammad Nasafi. Salamun alaman tayammatni bi dzarfiha walam atin khattaiha walam atin tarfaiha. Salamun alaman tayammatni bi dzarfiha, saya mengucapkan salam kepada tuan yang mempunyai kamu atas kelembutannya, walam atin khattaiha walam atin tarfiha, dan sekejap dua pipinya dan sekejap pandangannya. Sabatni wa asbatni fatatun malihatun, itu ngalem-ngalem budake iku. Salamun alaman tayammatni bitarfihi, aku mengucapkan salam kepada kamu, kepada budak yaitu yang mau mengabdi, yang mau jadi budak yang bukan mau, yang jadi budak yang ngeladeni aku dengan kelembutannya dan pandangan matanya dan kebaikan dan wajahnya yang cantik.
sabatni wa asbatni fatatun malihata, dan budak itu menawanku, yaitu sebab aku sangat cinta, sangat sayang, sehingga seperti aku dan hatiku condong, menjadikan hatiku condong, yaitu seorang budak yang cantik, yang muda, yang cantik. Tahayyaratil auham fi kunhi wasfiha. Omongannya wong seneng iki, wong cinta. Dan pikiranku tidak mampu memahami tentang bagusnya sifatnya Jariyah, cantiknya sifatnya atau fisiknya, ya, atau kebagusannya Jariyah. Fakultu dharini wa'adharini fa innani syagaftu bitahsil ulmi wa kasyfiha. Kemudian aku berkata kepada Jariyah, kepada budak yang cantik milikku, jadi ini ku luwih memenangkan golek ilmu daripada seneng-seneng ya karo budake. Aku berkata kepada Jariyah, tinggalkanlah aku dan aku minta maaf kepadamu, karena sesungguhnya aku sedang menjalani untuk belajar, untuk mencari ilmu. Wali fi talabil fadli wal ilmat tuqawiran anghina ilhana wa arfiha. Ketika aku mencari keutamaan, mencari ilmu, mencari takwa, maka aku tidak butuh semugih, artinya tidak butuh dari gemerlapan dunia, ya, gemerlapan dunia. Hina ilhania itu nyanyiane, jadi kesenangan dunia, pesona dunia. Artinya ning sarai taklim terangkan fa'ulimam kalam syekhan anal istighal bitasilun yunfil hamma wal hazan wa tibal hawa syahwat. Sungguhnya orang yang sedang belajar, sedang mencari ilmu itu akan menghilangkan kesedihan dan kesusahan, dan juga menghilangkan nafsunya, mengikuti hawa nafsunya dan kesenangannya. Wa ma asbabun nisyanil ilmi fakul kusbarah ar-radbah wa tufa'al hamid. Adapun sebab-sebab yang menjadikan gampang lupa atau sulit menghafal, bisa jadi ya. Tapi kadang ya sulit menghafal itu juga karena memang akalnya gak sepinter ya, jadi kayak akal. Tapi hafal lupa di sini tuh maksudnya itu, atau hafal di sini tuh maksudnya itu hafal juga memasukkan memahami atau tidak ya. Karena gini, kadang orang itu hafalannya memang sulit, tapi dalam pemahaman dia bisa luas ya. Kadang dia bisa memahami, dia cepat hafalnya, tapi tidak begitu bisa memahami secara dalam. Walaupun yang sering ya walaupun dia kadang orang ya hafalannya cepat, kemudian pemahamannya secara dalam. Ada yang memang hafalannya lambat dan sulit untuk memahami. Allah alam bisawab. Ini adalah mudah lupa atau tidak kuat hafalannya, atau sulit memahami, itu juga masukkan itu juga. Tapi setiap orang itu pasti diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kadang
kadang memang ada orang yang memang spesialis, dia memang bakat terus lebih kecerdasan ya. Jadi untuk memperkuat kecerdasannya, kepintarannya ya termasuknya meninggalkan kemaksiatan itu ya. Kalau dia maksiat maka akan menurunkan daya kecerdasannya. Kalau sedang maksiat ya tobat. Faklul kusbara arrabba, makan ketumbar yang telas, waktu falhamid, dan makan apel yang kecut yang urung mateng. Kayak apel hijau itu kecut ya. Apel merah tapi belum matang. Warna berilal maslub, melihat salib, wakiratul lafil kubur, membaca patok, tulisan patok. Al-muru baina qitaril jumal, dan lewat antara melintasi kereta api, melintasi kencingnya onta-onta olah-olah. Wa ilqaul qamal al-hayy al-ardi, dan membuang kutu rambut yang masih hidup di atas bumi, wal hijam ala nuqatil qofa, mencantok di atas di titik atas citok. Fatajan nabuha, maka hindarilah itu semua, kulluha turifun nisyan, semuanya bisa menyebabkan mudah lupa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.